Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvareza Didipu dari kelas 11-8. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas sumatif matematika lanjut, yaitu membuat desain pola sulaman khas Gorontalo yang bernama Karao menggunakan aplikasi GeoGebra Mobile. Desain yang akan saya buat ini menerapkan konsep transformasi geometrik. Agar polanya simetris dan indah, saya menggunakan total 3 jenis transformasi, yaitu refleksi sebanyak 2 kali, rotasi sebanyak 6 kali, dan dilatasi sebanyak 1 kali. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai proses pembuatannya. Pada langkah awal, saya membuat separuh kelopak bunga menggunakan fitur poligon. Saya menggunakan 4 titik koordinat awal, yaitu titik A di 1,1, titik B di 3,2, titik C di 1,5, dan titik D di 0,3. Perubahan titik-titik inilah yang nantinya akan kita lacak. Sebelumnya kita akan menggunakan fitur polygon untuk menyambungkan titik-titik ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya agar menjadi satu kelopak utuh yang cantik, saya menggunakan transformasi pertama, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Caranya kita masuk ke peralatan, kita cari menu transform, refleksi objek pada garis, klik bangun dan klik sumbu Y. Hasilnya akan seperti ini. Aturan refleksinya sederhana sekali. Nilai X menjadi negatif sedangkan Y-nya tetap. Contohnya nih, pada grafik di sini B-nya itu ada di 3,2. Namun setelah direfleksikan dia menjadi min 3,2. Di X-nya yang sebelumnya 3 itu menjadi min 3. Begitu juga dengan pada titik C, ini sebelumnya dia berkoordinat 1,5. Setelah direfleksikan dia menjadi min 1,5. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, untuk membentuk bunga yang mekar sempurna, saya akan memblok kedua bangunan ini, yang kelopak kanan dan kelopak kirinya. Lalu kita akan melakukan transformasi kedua, yaitu rotasi dengan pusat di titik 0,0. Caranya kita pilih objek dulu, kita klik sembarang, ketuk sembarang. Nah, di sini kita tinggal geser saja jari kita untuk memblok kedua bangun ini. Nah, di sini kita cari saja transforms yang tadi. Nah, di sini ada tulisan rotasi objek mengitari titik. Kita klik dan kita klik titik pusat 0,0-nya ini. Nah, kita masukkan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi saya merotasikannya sejauh 90 derajat. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi aturannya adalah X, Y berubah menjadi min Y, X. Jadi Y-nya itu berpindah posisi ke X, jadinya Y, X. Namun Y-nya ini berubah dari positif menjadi negatif. Oke, di sini kita bisa lihat di titik B yang awalnya 3,2, setelah dirotasikan, di sini B-nya menjadi min 2,3. Ya, ini yang ini min 2,3. Begitu pula dengan C di sini sebelumnya dia 1,5. Ya, 1,5. Setelah dirotasikan dia menjadi min 5,1. Jadi Y-nya berubah ya dan berpindah posisi juga. Nah, jadi untuk proses ini akan saya ulangi rotasi 180 derajat dan 270 derajat agar mengisi seluruh kuadran di bagian bawahnya dan di bagian sampingnya ini. Nah, untuk tahap ketiga, agar desain Karao ini terlihat lebih modern dan memiliki kedalaman atau layer, saya akan membuat lapisan kedua di belakangnya menggunakan dilatasi. Nah, di sini saya mendilatasikan bangun awal dengan faktor skala 1.1,5. Di sini. Nah, jadi untuk rumus dari dilatasi ini adalah X, Y dikali 1,5 jadi seperti itu. Rumusnya adalah X, Y dikali 1,5. Jadi nanti titik A itu sebelumnya kan X-nya 1 dan Y-nya 1. Itu berubah menjadi A aksen, X-nya 1,5 dan Y-nya 1,5. Namun bangunnya itu menjadi lebih besar. Contohnya di sini kalian bisa lihat ya. Sebelumnya kan A-nya itu di 1,1. Nah, setelah dilatasi dia menjadi 1,5. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan bagian B-nya. Di sini kita lihat dulu untuk B-nya. Nah, untuk B itu tadi sebelum dilatasi itu dia di 3,2. Sekarang untuk B-nya itu menjadi 4,5,3 ya, 4,5,3. Dia bertambah ya, menjadi besar. Seperti ini.
langsung saja hasil dilatasi ini akan saya refleksikan lagi ke sumbu Y. Jadi nanti kita akan buat lagi langkah seperti sebelumnya. Jadi nanti biar dia pola ini akan membentuk seperti yang ini. Jadi ini akan menjadi lapisan luar dari pola karau ini. Langsung saja kita refleksikan seperti tadi. Terakhir, mari kita atur estetikanya agar terlihat seperti sulaman karau asli. Jadi, untuk langkah terakhirnya ini saya akan menghilangkan sumbu koordinat, garis grid, dan label-label huruf agar pola karawanya terlihat bersih dan jelas. Jadi ya, inilah hasil akhir desain karau saya menggunakan transformasi geometri di GeoGebra. Terima kasih telah menonton, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.